Dari perkenalkan, nama saya adalah Fiatus Sufiansa dengan NIM 1061130. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar gigi yang saya gambar, yaitu gigi premolar pertama rang bawah dan gigi premolar kedua rang bawah. Yang pertama adalah gigi premolar rang bawah atau gigi 44, merupakan gigi keempat yang berada di garis median dan gigi belakang ke-1 di rang bawah. Balik langsung ke aspek bukalnya. Pada aspek bukalnya ini bagian distal dan ini bagian mesial. Terlihat distalnya itu sedikit membelok ke bagian distal serta mahkotanya itu meruncing ke arah atas. Lalu daerah kontaknya itu lebar dan dengan daerah res curve mesial dan distal yang hampir sama. Lanjut pada bagian lingual. Pada bagian lingual ini merupakan kebalikan daripada bagian bukal. Yang membedakan hanya rata-rata kaps lingualnya itu sedikit lebih besar daripada seperempat kaps bukal. Lalu permukaannya itu terlihat nyata dan kaps lingualnya yang cukup kecil. Dan groove lingualnya sebaliknya daripada permukaan bukal. Jadi ini merupakan bayangan daripada permukaan bukal sendiri. Lanjut pada bagian lingual, pada bagian mesial. Pada bagian mesial ini terlihat akarnya itu berbeda daripada bagian mesial dan distal yang meruncing ke arah bawah. Pada bagian mesial ini, garis yang membagi kaps bukal terletak pada poros gigi. Lalu pada groove lingualnya itu dan kaps lingualnya itu terletak dari garis lingual dan akar. Lanjut pada pandangan distal. Pada pandangan distal ini sama seperti pada pandangan mesial, yang membedakan hanya tidak ada groove developmental dan ridge marginalnya itu lebih tinggi daripada permukaan mesial, serta kurva cervicalnya itu lebih pendek daripada pandangan mesial. Lanjut pada bagian oklusal. Pada bagian oklusal ini sendiri permukaannya itu hampir bulat dalam groove lingualnya itu dengan sedikit variasi developmental mesial. Dan ini merupakan bagian atas dari gigi premolar yang kedua, gigi premolar yang pertama ini. Lanjut pada bagian gigi selanjutnya adalah gigi premolar kedua rahang bawah. Pada gigi premolar kedua rahang bawah ini, meskipun ukuran mesiodistal dan korona serta akarnya hampir sama seperti gigi premolar pertama, tetapi pertumbuhan pada yang lainnya itu, permukaan yang lainnya itu lebih baik daripada gigi premolar yang pertama. Gigi premolar kedua ini atau gigi 45 merupakan gigi kelima dari garis median. Lanjut pada bagian-bagian pandangannya. Yang pertama pada pandangan bukal. Pada pandangan bukal seperti biasa, akarnya itu membelok ke arah distal serta kaps bukalnya itu pendek dari kaps bukal premolar pertama dan tidak begitu meruncing seperti kepunyaan gigi premolar yang pertama. Lanjut pada gigi lingual premolar kedua atau gigi 45. Pada bagian ini kaps lingualnya itu terlihat seperti di bawah kaps bukal, serta kaps mesiolingualnya itu lebih besar daripada kaps distolingual dan mesial. Terdapat groove developmental mesiolingual yang tidak ada atau hampir tidak ada atau tidak nyata. Lanjut pada bagian mesial. Pada bagian mesial ini sama seperti pada gigi 44 atau gigi premolar pertama, yaitu akarnya itu lurus runcing ke bawah, serta groove developmentalnya itu mesiolingualnya itu tidak ada dan terdapat ridge marginal yang lebih tinggi. Pada pandangan bukal. Pada pandangan bukal ini sendiri pada pandangan distal ini sama seperti bentuk akarnya sama seperti pada pandangan mesial, membedakan hanya
permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial, yang membedakan hanya kadang-kadang semua cupsnya itu dapat terlihat pada bagian oklusal. Pada bagian oklusal ini bentuknya lumayan membulat, berbeda seperti bentuk pada gigi premolar pertama atau gigi 44. Yang membedakan hanya mesiolingual cupsnya itu lebih besar dari distolingual cups. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.